Wali Songo bagian 1, Sunan Gresik. Pada abad ke-14, seorang ulama memulai perjuangannya menyebarkan agama Islam di Nusantara. Beliau dikenal sebagai Sunan Gresik, seorang ulama paling senior di antara para ulama dalam Wali Songo. Namanya adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau membangun sebuah pesantren di kawasan Gresik. Karena itulah beliau lebih dikenal sebagai Sunan Gresik. Beberapa ahli sejarah menyebutkan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari kota Samarkand, Uzbekistan. J.J. Mensma, penyunting babat tanah Jawi, termasuk ahli sejarah yang menggunakan pendapat ini. J.P. Mauchet, ahli epigraf asal Perancis, berpendapat bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Kasan, kawasan Iran. Epigrafi adalah cabang dari arkeologi yang mempelajari benda-benda bertulis yang berasal dari masa lampau. Orang yang ahli dalam epigrafi disebut dengan epigraf. Pada batu nisan makam Sunan Gresik terdapat sebuah tulisan yang berhasil diinskripsi dengan baik oleh J.P. Mauchet. Inskripsi ini dikutip oleh Agus Sunyoto dalam bukunya Atlas Wali Songo. Di batu nisan tersebut tertulis, "Inilah makam almarhum Al-Makfur yang mengharap rahmat Allah yang maha luhur, guru kebanggaan para pangeran, tongkat penopang para raja dan menteri, siraman bagi kaum kafir dan miskin, syahid yang berbahagia dan lambang cemerlang negara dalam urusan agama." Al-Malik Ibrahim yang terkenal dengan nama kakek bantal berasal dari Kasan. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan menempatkannya ke dalam surga. Telah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. G.W.J. Jrus dalam bukunya New Light on the Coming of Islam to Indonesia juga dikutip Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo, menganggap bahwa Sunan Gresik merupakan tokoh yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dalam babat ing Gresik ditulis bahwa sebuah kapal berlabuh di Gerwarasi pada tahun 1371 Masehi. Gerwarasi ini kemudian dikenal sebagai Gresik. Kapal tersebut membawa dua bersaudara keturunan Arab, yaitu Maulana Mahpur dan Maulana Ibrahim. Selain dua bersaudara, juga turut rombongan berjumlah 40 orang yang dipimpin oleh Syed Yusuf Mahrabi. Gerwarasi atau Gresik merupakan wilayah yang masuk kekuasaan Majapahit. Di abad ke-14, Majapahit merupakan kerajaan yang sudah beranjak senja. Pengaruh dan kebesaran Majapahit di Nusantara tinggal cerita masa lalu yang tidak mampu dilestarikan oleh generasi penerusnya. Kondisi Majapahit diperparah dengan perang saudara berlarut-larut melawan Blambangan. Setibanya di tanah Jawa, rombongan Maulana Ibrahim pergi ke ibu kota kerajaan dengan tujuan menemui pemimpin Majapahit. Saat itu, Majapahit dipimpin oleh Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya menyambut baik kedatangan mereka, tetapi penguasa tertinggi Majapahit masih belum tertarik dengan ajaran Islam yang disampaikan Maulana Ibrahim. Pemimpin Majapahit kemudian mengangkat Maulana Ibrahim sebagai sah bandar pelabuhan Gresik. Prabu Brawijaya yang melihat sifat-sifat bijaksana serta keluasan ilmu pada diri Maulana Ibrahim memberinya kepercayaan tersebut. Prabu Brawijaya juga mempersilahkan kepada Maulana Ibrahim untuk menyebarkan Islam di Gresik. Sedangkan sumber-sumber lokal menyebutkan bahwa Malik Ibrahim pertama kali mendarat di desa Sembalo, Gresik bagian utara. Proses penyebaran agama Islam dimulai di desa Pasucinan. Di desa ini, Malik Ibrahim mendirikan sebuah masjid.
Malik Ibrahim juga melakukan aktivitas perdagangan di pelabuhan, tepatnya di pelabuhan desa Rumo. Menurut cerita setempat, Rumo berasal dari kata Rum atau Persia. Setelah merasa penyebaran Islam di Sembalo cukup berhasil, Maulana Ibrahim kemudian pindah ke desa Sawo di pusat Gresik. Tidak lama kemudian, Malik Ibrahim datang ke ibu kota Majapahit dan bertemu Prabu Brawijaya untuk menyampaikan agama Islam. Prabu Brawijaya masih enggan mengikuti ajaran Islam. Namun, sebidang tanah di pinggiran Gresik dihadiahkan kepada Malik Ibrahim. Tanah yang diberikan oleh Prabu Brawijaya ini kemudian dikenal sebagai Desa Gapura. Di desa inilah Malik Ibrahim membangun pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. Proses penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim semakin berkembang. Dari pesisir utara, Islam mulai dianut oleh penduduk Jawa. Meskipun rujukan sejarah mengenai Syekh Maulana Malik Ibrahim mengalami perbedaan, namun terdapat persamaan tentang perjuangan beliau menyebarkan agama Islam tidak jauh dari ibu kota Majapahit. Perjuangan yang terus dilakukan hingga wafatnya pada 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 17 April 1419 Masehi. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.